Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan ya tentang studi takhrij hadis. Yang kemarin sudah kita jelaskan muqaddimah ataupun pengantar bagian 1. Kita ulas sejenak ya bahwa takhrij hadis ini sebenarnya kita ingin mengetahui letak ya di mana hadis itu berada. Dari buku kitab hadis yang induk ya. Jadi ad-dilalah ala mawdhi'il hadisi fi masadirihi al-asliyah. Jadi kita ingin mengetahui ini hadis ini letaknya di mana, di kitab apa gitu. Ya kan? Nah, demikian juga kita ingin tahu setelah terlacak itu hadis, oh ada di Sahih Bukhari, ada di Ibnu Majah. Nah, kemudian kita lakukan studi pembahasan dari mata rantai sanad-sanadnya itu, apakah rawi-rawinya itu dhabit, adil, ya kan? Sanadnya sambung, tidak terputus, ada illah atau ada syad atau tidak, nah gitu kan. Sehingga kalau itu memenuhi syarat sahih, berarti hadisnya apa? Sahih. Kalau tidak memenuhi karena sanadnya terputus atau ada cacat integritas ya dari sisi al-adalah, maka hadisnya dhaif, kan gitu dah. Itu namanya studi apa? Takhrij hadis. Nah, faedah-faedahnya kemarin sudah kita jelaskan ya. Berarti di sini dalam studi takhrij hadis itu kita harus banyak mengenal al-masadir al-asliyah wal far'iyah ya. Mengenal kitab-kitab hadis ya. Baik itu kitab-kitab yang sifatnya al-asliyah, induk ya, atau yang sifatnya far'iyah. Al-asliyah baik itu sifatnya kitab-kitab hadis yang induk gitu ya, atau yang sifatnya cabang gitu ya, atau sekunder gitu. Nah, kitab-kitab induk kemarin sudah kita jelaskan, itu mencakup kitab al-jawami ya, kitab al-jawami. Yang al-jawami itu artinya kitab hadis yang secara komprehensif mencakup semua bab ya, bidang ilmu, bidang pembahasan baik syariah, akidah, muamalah dan seterusnya, bahkan sejarah ya. Nah, kitab-kitab jami itu banyak ya. Ada kitab al-jami Ibnu Rashid al-Basri, ada Al-Jami' Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada kitab Al-Jami' Abdullah bin Wahab, ada kitab Al-Jami' Sufyan bin Uyainah, ada kitab Jami' Abdul Razak bin Hammam ya. Jelas ya? Ini disebut dengan kitab apa? Jami' ya. Ada juga kitab Sihah ya. Kemarin contoh kitab Sihah itu Sahih apa? Bukhari, Sahih Muslim. Itu namanya kitab Sahih ya, kitab Sihah ya. Nah, kemudian ada kitab namanya Mustakhrajat. Kitab apa? Mustakhrajat ya. Seperti Mustakhraj ala Sahih Bukhari Abu Bakar Al-Ismaili. Ya kan? Kemudian Mustakhraj ala Sahih Bukhari Abi Nu'aim Al-Asfahani. Nah, Mustakhraj itu apa kemarin itu? Kitab hadis. Iya kan? Yang diriwayatkan dengan
sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Imam Bukhari tadi punya Sahih Bukhari, Imam Bukhari punya sanad melalui jalur guru-gurunya sendiri. Nah kemudian datang generasi setelahnya, setelah Al-Bukhari misalkan datang Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ternyata Abu Nu'aim itu punya guru sendiri juga yang nanti jalur-jalur sanadnya akhirnya ketemu juga, ya, dengan jalur atau beririsan dengan gurunya Imam apa? Al-Bukhari. Jadi ya, dengan jalur sanad yang berbeda tetapi nanti ujung-ujungnya ketemu guru yang sama, hadis yang sama. Jelas ya? Itu namanya disebut kitab apa? Mustakhrajat ya. Nah, kemudian ada kitab Al-Mustadrakat ya. Kitab Al-Mustadrakat ala Sahihain Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. Mustadraknya Imam Hakim ya. Baik, kemudian yang berikutnya ada lagi kitab-kitab hadis yang mencakup sebagian besar ya terkait masalah-masalah syariat ya, Abwabuddin, yang itu dikenal dengan kitab Sunan. Kitab apa? Sunan. Jadi istilah itu harus dihafalin ya. Ada kitab apa tadi? Jami, ada kitab apa? Sahih, ada kitab Mustadrak, ada kitab Mustakhrajat ya. Ada kitab Sunan. Ada kitab apa? Sunan. Coba dibaca Zakaria, Sunan apa aja itu? Ya, Sunan Sa'id bin Mansur Al-Khurasani. Yang kedua itu ada As-Sunan li Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga As-Sunan li Abi Dawud. Kemudian yang keempat As-Sunan Ahmad bin Syuaib bin Nasai. Yang kelima As-Sunan Kubro lin Nasai. Yang keenam As-Sunan li Ali ibni Umar Ad-Daruqutni. Yang ketujuh As-Sunan Kubro li Ahmad bin Ibn Husain Al-Baihaqi. Yang kedelapan As-Sunan Sugri bil Baihaqi. Sunan As-Sughra Al-Kubra ya. Al-Baihaqi. Itu kitab Sunan ya. Ada Sunan apa tadi? Sunan Sunan Al-Baihaqi ya kan? Al-Baihaqi itu ada Sunan Kubra, ada Sunan Sughra ya. Ada Sunan Ad-Daruqutni ya kan? Sunan An-Nasai. Ada Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Ada Sunan Sa'id bin Mansur Al-Khurasani ya. Itu disebut kitab-kitab apa? Sunan ya. Nah, kemudian juga ada kitab disebut kitab Musnad ya. Kitab apa? Musnad. Kalau kitab Musnad itu kitab hadis yang diurutkan berdasarkan nama sahabat ya yang merawikan atau meriwayatkan itu hadis.
dan diurutkan sesuai nama sahabat yang paling afdol. Misalkan Abu Bakar dulu, Umar, Utsman dan Ali, dan setelahnya itu sahabat-sahabat yang lain. Paham ya? Paham. Itu namanya kitab apa? Musnad. Musnad ya. Musnad ada apa aja di sini? Musnad Abu Hanifah ya, ada Musnad Ibnul Mubarak ya, ada Musnad Imam Syafi'i, ada Musnad Al-Humaidi ya, ada Musnad Imam Ahmad. Ini yang paling terkenal, Musnad Imam Ahmad ya. Jadi Musnad Imam Ahmad ini yang paling terkenal dan sudah terbukukan ya. Dan kitab-kitabnya dijual ya. Bisa di-download juga semua kitab ini. Cuma yang paling terkenal adalah Musnad Imam Ahmad ya. Jadi kitab Musnad tadi itu gimana tadi? Kitab hadis yang diurutkan berdasarkan nama sahabat, berurutan ya, dan termasuk sahabat yang paling afdal yang mana? Berarti didahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya ada dalam hadis itu kitab Mu'jam. Kitab apa? Mu'jam. Mu'jam itu artinya kamus ya. Jadi diurutkan kayak kamus gitu. Kalau musnad tadi cara mengurutkannya itu berdasarkan apa? Nama sahabat. Kalau Mu'jam mengurutkannya berdasarkan huruf hijaiyah, abjad itu. Beda ya antara Mu'jam dengan apa? Musnad. Cara penyusunannya sih sama aja, cuman ini cara dulu para ulama ya. Mereka menyusun urutan hadis itu, ada yang memilih berdasarkan nama sahabatnya, sahabat ya, sahabat Nabi. Ada juga ulama datang setelahnya ya, seperti At-Tabrani misalkan, itu memilih mengurutkan kitab hadis itu berdasarkan abjad ya, huruf hijaiyah, kamus ya, kayak kamus hadis. Ada namanya Mu'jam Al-Kabir, ada Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam As-Saghir ya. Jelas ya? Udah pernah lihat kitabnya belum? Ya harus dilihat ya kalian ya. Cara akademisi itu harus belajar kitab ini. Dulu Ustaz belajar nih kitab nih, Mu'jam Saghir, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat tuh. Ada dapat sanadnya juga itu. Jadi ulama-ulama Mekah itu atau ulama-ulama Madinah itu masih punya perhatian nih untuk mengkaji Mu'jam ini, kitab Mu'jam Saghir, Al-Awsat, Al-Kabir, dan kitab-kitab hadis tadi itu. Mereka biasa gitu. Apa namanya? Ada majelis simak hadis ya, dibacakan hadis. Tujuannya untuk periwayatan ya. Cuman di kita ini masih jarang ya, ada di beberapa pesantren saja gitu. Untuk kalangan akademisi universitas itu sangat jarang ya. Makanya hima ya, kalian mahasiswa itu aktif sendiri gitu, bikin sebuah majelis itu untuk apa? Mengkaji hadis-hadis ini. Gitu mahasiswa. Jangan main sepak bola terus ya. Boleh main sepak bola. Jadi turnamennya turnamen hadis itu sekali ya. Jadi mahasiswa itu harus apa ya? Haus ilmu, jangan haus minuman yang sekarang di haus saja. Yang minuman itu sekarang gerobaknya di mana-mana ada. Betul nggak? Lah haus ilmu kok nggak ada sedotannya. Makanya Ustaz buka majelis-majelis hadis, yang datang udah tua-tua, udah mau meninggal dunia gitu. Yang kalian nggak ada gitu. Harus anak-anak muda itu harus ada buka majelis-majelis hadis. Ada Ustaz buka majelis hadis di Masjid Sofia Sahih Bukhari. Nah kalian nanti buka coba ya, Zakir dan kawan-kawan buka majelis hadis apa nanti malam, misalkan malam Kamis, malam Selasa gitu di Masjid UIK. Nanti Ustaz siap, tapi harus rutin gitu. Jangan datang awal-awal besoknya hilang semua gitu ya. Jadi ngaji hadis itu sampai khatam itu dibiasakan ya.
Jelas ya? Siap ya? Nanti kita buka majelis hadis apa, Mu'jam Shaghir atau Mustadraknya Imam Hakim tadi ya, atau Musnad Imam Ahmad. Itu yang majelis ulama seperti itu jarang sekarang, hampir-hampir punah itu, jarang itu ya. Ya, ngaji-ngaji kitab gede seperti ini ya. Harusnya perguruan tinggi memang ya. Dan kalian itu harusnya pelopor dari IAT ya. Tayyib. Nah, kemudian juga ada kitab namanya Musannaf ya. Musannafat istilahnya. Bedakan ya, tadi kalau musnad itu kitab hadis yang diurutkan berdasarkan nama sahabat. Kalau mu'jam kitab hadis yang diurutkan berdasarkan abjad hijaiyah kayak kamus ya. Nah, sekarang musannaf. Musannaf itu kitab hadis yang diurutkan berdasarkan bab-bab fikih ya. Bab-bab apa? Fikih itu musannaf. Seperti musannaf Imam Abdul Razzaq ya, As-San'ani. Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Itu disebut kitab apa? Musannaf ya. Tayyib. Nah, demikian juga ada kitab hadis itu yang sifatnya tematik. Yang sifatnya apa? Tematik. Hanya satu tema, misalkan kitab hadis Al-Iman Ibnu Abi Syaibah, ada kitab hadis At-Tauhid. Ya. Itu Imam Muhammad bin Ishaq Ibnu Huzaimah. Ada yang hadis tematik fikih misalkan ya, tentang masalah Raf'ul Yadain ya. Itu Imam Bukhari juga punya kitabnya. Ya. Kemudian hadis tentang Al-Qira'ah khalfal imam Al-Baihaqi ya. Bagaimana hukum kalau kita baca Fatihah di belakang imam itu seperti apa hukumnya? Itu bab fikih tematik, tapi tidak semua fikih dibahas. Nah, kalau semua fikih dibahas namanya kitab apa? Musannaf. Nah, kalau tematik dia itu hanya satu tema, dua tema gitu saja, paham ya? Kayak tema zuhud. Imam Ahmad punya kitab hadis juga tentang zuhud aja gitu. Ibnu Mubarak juga punya kitab tentang zuhud. Namanya ini kitab-kitab hadis apa? Tematik ya. Sesuai dengan apa itu tema tentang sosial, tentang akhlak, tentang fikih, tentang akidah. Nah, kemudian jenis kitab hadis yang berikutnya ada namanya kitab hadis Al-Amali ya. Kitab hadis Al-Amali itu artinya seorang guru ya mendikte atau mengimplakkan hafalan-hafalan hadisnya ke murid-muridnya dengan sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tergantung gurunya buka majelis hari apa, hari Jumat, hari Senin dan seterusnya. Nah, kemudian dibukukan oleh murid-muridnya riwayat itu. Jelas ya? Contoh misalkan kitab hadis Al-Amali Imam Husain bin Ismail. Ya, Al-Amali li Abi Al-Qasim ya. Kitab Al-Amali li Abil Fadl Al-Husain Al-Iraqi. Nah, ini semua adalah corak kitab-kitab hadis. Coba sebutkan dari awal tadi, corak kitab hadis. Kitab Al-Jawami. Al-Jawami, terus. Yang kedua kitab As-Sihah. Sihah, yang ketiga kitab Al-Mustakhrajat. Mustakhrajat. Yang keempat kitab Mustadrokat. Yang kelima kitab hadis yang mencakup sebagian besar syariat Islam. Apa? Pertama kitab Sunan. Ya kitab Sunan gitu aja. Yang kedua kitab Musnad. Yang keberapa berikutnya? Udah berapa musnad itu? Berarti yang kedua Musnad ke-6. Terus ke-7 kitab Mu'jam. 8 kitab Musannaf. 9 kitab tematik.
Terus yang ke-10 Kitab hadis al-a'mali. al-amali. Al-amali. Jadi kata guru mengimplakkan, mendikte dari hafalannya itu hadis berserta sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut kitab induk. Disebut kitab apa? Induk hadis ya. Disebut kitab apa? Induk. Itu yang disebut dengan kitab induk, maksudnya kitab asliyah, kitab induk. Jadi sumber-sumber primer gitu. Makanya di perpustakaan itu biasanya ditata, oh ini referensi induk gitu. Berarti khusus diletakkan kitab-kitab induk di situ. Jelas ya? Ini kitab-kitab primer ini. Nah, ada kitab yang sifatnya furu'iyah atau far'iyah ya. Cabang. Artinya kitab ini diambil, dinukil dari kitab-kitab apa? Induk. Ini sekunder sifatnya ya. Makanya nanti kalau kalian neliti itu kan sumber penelitian itu kan ada sifatnya primer, ada sifatnya apa? Sekunder. Primer itu artinya induknya tadi. Sekunder itu artinya tambahan atau sifatnya idhofi, cabang ataupun nukilan gitu ya. Dari yang induknya tadi. Jelas ya? Nah, kitab-kitab cabang ini itu berarti generasi-generasi mutaakhirin ya. Generasi-generasi apa? Mutaakhirin ya. Mutaakhirin itu artinya generasi setelahnya gitu. Yang datang kemudian mereka menukil dari kitab aslinya ya. Dari kitab apa? Aslinya yang ada berapa tadi kitab aslinya? 10. Ada 10 kurang lebih tadi ya. Baik dari sanad maupun matannya. Ya. Nah, yang pertama istilahnya dalam ilmu takhrij hadis itu kitab cabang ya. Yang diambil dari kitab induk tetap menjaga sanad-sanadnya. Menjaga apa? Sanadnya. Ya tetap sanadnya itu dipelihara. Nah, misalkan kitab Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Atraf ya. Itu kitab Imam Al-Mizzi ya. Ithaful Mihrah fil Fawaid Al-Mubtakirah min Atrafil Al-Ashrah ya. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi ini rata-rata generasi abad ke-8 ya. Itu kemudian mengembangkan lagi dari kitab-kitab induk, dibuatlah semacam kitab atrof ya. Dari kitab-kitab 10 tadi, model-model 10 itu dibuatkan semacam apa urutan gitu ya, pojoknya seperti ini. Terus tujuannya tadi untuk melacak ya. Kalau ada hadis seperti ini kita cari bagian ujungnya, bagian pinggirnya misalkan itu hanya orang hafal sebagian kecil dari lafadz hadis. Kemudian ingin mengetahui hadis ini induknya di kitab apa sih? Nah, itulah kemudian ulama membuat semacam ensiklopedi gitu ya. Ensiklopedi hadis ya. Yang mengumpulkan dari hadis-hadis induk ya. Dari kitab-kitab apa? Induk ya. Misalkan Imam Suyuti mempunyai kitab Jam'ul Jawami. Jadi itu menjamak, mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab apa? Induk. Tapi ini masuk dalam kategori kitab apa? Far'iyah. Masuk kategori kitab apa? Far'iyah. Nah, kemudian ada lagi istilah berikutnya ya, kitab cabang atau kitab furu' tadi.
Ada kitab yang ditulis berdasarkan matannya ya. Berdasarkan apa? Matan. Misalkan Imam Al-Haythami ya, mengumpulkan matan-matan hadis itu dengan dikumpulkan, dikasih nama kitabnya Majma' Az-Zawaid ya. Nah, di situ beliau mengumpulkan, makanya disebut Majma' tadi, mengumpulkan dari Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Bazzar, Mu'jam At-Tabrani, Mu'jam Shaghir, Awsat, Kabir itu tadi. Dan juga kitab-kitab Kutubut Sittah ya. Makanya disebut Majma' Zawaid tadi. Demikian juga Ibnu Hajar misalkan ya, punya kitab Al-Matalib Al-Aliyah fi Zawaid Al-Masanid Al-Thamaniyah. Itu mengumpulkan hadis di dalam Musnad Abi Ya'la, Musnad Ibnu Abi Amr, Abi Umar ya, Musnad At-Toyalisi, Musnad Haris bin Abi Usamah, Musnad Al-Humaidi. Jadi kitab-kitab musnad tadi itu dikumpulkan sama siapa tadi? Imam Ibnu Hajar berdasarkan apa? Matan-matannya tadi ya. Jadi berkembang itu ya, memudahkan untuk menyatukan atau memadukan beberapa matan hadis dari beberapa kitab-kitab hadis yang induk tadi. Semua musnad dikumpulkan ya, Musnad Imam Ahmad, Al-Humaidi dan seterusnya tadi. Jelas ya? Nah demikian juga ulama-ulama lain punya corak kitab hadis yang sifatnya takhrij ya, kitab hadis takhrij ya. Misalkan dulu ya, ulama-ulama Hanafi ketika nulis kitab-kitab fikih, kitab Al-Hidayah, itu kan ada hadis-hadisnya, ditakhrij hadisnya itu beserta sanadnya di mana gitu. Makanya dikenal dengan kitab Nasfur Rayah li Ahadisi Al-Hidayah, itu oleh Imam Az-Zailai ya. Ini namanya kitab cabang atau kitab far'iyah. Kitab apa? Far'iyah. Jadi mentakhrij hadis pada suatu kitab, itu far'iyah. Misalkan Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya Ihya Ulumuddin 4 jilid itu. Nah, Imam Al-Ghazali ketika nulis Ihya itu kan hadisnya enggak ditakhrij. Beliau meriwayatkan hadis ini. Kemudian datang setelahnya, generasi setelahnya mentakhrij hadis siapa? Imam Al-Ghazali. Ini hadisnya sahih atau dhaif atau bagaimana? Nah, kemudian jadilah kitab takhrij hadis Ihya Ulumuddin lil Hafidz Al-Iraqi. Jelas ya? Kalian juga bisa melakukan, misalkan ya, ulama-ulama nulis buku, misalkan kitab-kitab turas ataupun kitab-kitab sekarang ya, kitab-kitab modern atau kitab-kitab zaman sekarang. Kalian juga bisa mentakhrij hadisnya gitu kan. Misalkan Kiai Hasyim Asy'ari misalkan punya kitab tentang taklim itu ya, kan hadisnya belum ditakhrij, kemudian kalian takhrij, jadikan skripsi, bisa nggak? Bisa gitu. Itu juga namanya cara ilmuwan untuk mengokohkan dari sebuah kajian kitab gitu, ditakhrij ya. Paham ya? Ini hadis beneran atau bukan kan gitu dah. Makanya studi takhrij ini manfaatnya luar biasa. Kalau kalian nanti sudah biasa mentakhrij hadis, ya kan? Nanti ibadah itu lebih jelas itu, berdasarkan ilmu gitu, bukan berdasarkan katanya ataupun berdasarkan taklid misalkan ya. Jadi akademisi itu ya memang terbiasa gitu, ibadah-ibadah itu berdasarkan
sumber primernya gitu ya. Mengetahui ini hadisnya sahih ataukah ini bukan hadis, ini dhaif ataukah hasan, nah gitu kan. Jadi kan yakin gitu ya. Ya, sampai misalkan hadis dhaif, oh nggak apa-apa kalau memang untuk fadhailul apa? Amal. Jadi begitu. Jadi kalian nggak seperti burung beo gitu, hanya ngikutin saja bunyi tapi nggak ngerti, nah gitu. Makanya disebut membeo. Makanya disebut apa? Membeo. Membeo itu apa? Ya burung beo itu, dari dia ngikut tapi nggak ngerti itu. Itu bukan akademisi. Kalau akademisi seperti itu berarti akademisi burung beo kan gitu ya. Jelas ya? Dan macamnya banyak itu ya, macam-macamnya banyak. Nah, sekarang kita praktek ya. Ini contoh-contoh kitabnya. Nah, sekarang kita bisa melakukan akses secara digital. Nah, sekarang dengan teknologi canggih itu kalian juga harus ngerti ya. Misalkan kita studi pakai Google ya. Saya contohkan, kalian ketik misalnya di Google, cari buku-buku hadis. Ini kan tersebar gratis ya, web-web sekarang ini. Misalkan kalian buka www.hadisportal.com ya. Nah, apa yang Ustadz sampaikan tadi, kitab-kitab macam-macam, kitab induk hadis, kitab furuk hadis tadi, kalian nggak usah jungkir balik naik ke perpustakaan, muterin atau tawaf di perpustakaan nggak ketemu. Cukup zaman sekarang itu duduk sambil ngopi di depannya laptop sambil online. Itu bisa mengakses seluruh kitab-kitab apa? Hadis tadi. Dan tidak butuh waktu lama, cukup celing, misalkan kita kembali ke sini ya. Kita kepingin apa tadi? Kitab Sihah. Nah, Qaraisiyah nih. Nah, kitab Sihah ada berapa? Situ. Nah, udah jelas kan? Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Ada Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Nah, untuk mengakses ya harus internetnya yang bayar, yang gratis akhirnya ya begini, enggak? Kalau gratis nebeng apa? Wifi. Kalau nebeng pesawat enak ya, kalau nebeng wifi itu agak berat. Jelas ya? Ini lagi nggak ada akses apa? Nah, bisa nggak sih ya? Baik, ini kitab sahih ya, Sihah ya, Bukhari, Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Jarud, dan begitu Sunan, hadis Sunan, tadi Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, ya kan? Kitab Jami di sini. Nah, makanya tadi kadang ya namanya web itu tidak semua lengkap ya. Ya, karena terkadang masih proses ya. Salah enggak? Kitab Jami ada siapa ini? Jami Ibnu Rashid tadi ya. Jami Abdullah bin Wahab. Kitab Musannafat ada siapa ini? Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Dan begitu seterusnya. Sampai di sini tuh dilengkapi kitab Athar Abi Yusuf Al-Fadhi, Ishaq Al-Fazari. Kitab Musnad, nah ini. Jadi kalian tuh gratis ini kitab nih. Gak beli. Bayangkan kalau kalian disuruh beli kitab Musnad Imam Ahmad yang 30 jilid, gak jadi kawin kalian. Lumayan 30 jilid tuh untuk mahar lumayan itu ya. Ini gratis nih. Ustadz waktu kuliah di Robitoh itu kan dapat hadiah apa? Musnad Imam Ahmad ya. Cuman bagasinya nggak muat, kalau kena biaya bagasi itu lebih mahal daripada harga kitabnya. Akhirnya tak tinggal itu Musnad Imam Ahmad itu. Mending saya beli
beli atau fotokopi lebih murah gitu ya. Jadi kalau kalian mau download dan mau fotokopi gitu atau mau mencetak itu di depan pesantren Ustadz, depan Ibnu Jauzi di Dramaga itu PDF kemudian dicetak persis kayak buku aslinya, nggak ada bedanya, murah gitu. Daripada kalian beli cetakan Bayrut, wah itu mahal, bisa beli mobil, bisa beli rumah itu, udah beli untuk mahar kawin kalian ya. Kalau lebih murah tadi kalau mau jadi kitab asli cetak saja PDF-nya di mana? Di Dramaga situ ya, murah itu. Kalau mau mencetak, tapi kalau mau gratisan ya seperti ini. Yang penting wifi-nya apa? Nyala ya, tinggal di-download aja. Nah, di sini ada semua nih kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Ibnu Mubarak, Musnad Imam Syafi'i, Al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah, ada semua ini. Ishaq bin Rohaweh ya. Nah, kitab Mu'jam. Ada Mu'jam Abi Ya'la Al-Musili, ada Mu'jam Imam At-Tabrani, Mu'jam Shaghir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir ya. Nah, kitab Mustakhrajat juga ada tadi, Mustakhraj Abi Awanah ya. Nah, kemudian kitab yang lain bahkan ya, ini ada tambahan juga. Yang tematik tadi kan, kitab hadis apa? Tematik. Misalkan tentang tematik tentang Al-Qadar ya, takdir itu Abdullah bin Wahab. Tentang masalah bid'ah ya, Al-Bid'ah li bin Waddah ya. Tentang sunnah Abdullah bin Ahmad. Tentang apa? Misalkan zuhud tadi ya, itu tematik namanya. Ada kitab Marasil ya, ada juga. Ada kitab Zawaid. Kitab apa? Apa kitab Zawaid tadi? Kitab hadis yang disusun apa? Matanya sesuai matan. Zawaid sesuai matannya, tetapi diambil dari kitab-kitab Indo. Paham? Nah, kepingin lihat semua kitabnya tinggal celing gitu kan. Nah, ada semua ada. Canggih kan zaman sekarang ya. Mau download tinggal klik, ya gitu juga. Masalahnya saya nggak bisa baca kitabnya. Nah itu masalahnya dari sejak zaman Nabi Adam itu nggak mau belajar, nah gitu. Nah ini lagi masalahnya baru datang, nah itu datang. Sadewa. Jadi itu ya. Nah, ini contoh-contoh kitab apa tadi? Hadis. Lengkap ya. Dan ini tinggal diapakan? Bayangkan loh, kitab segini banyaknya ya. Diakses hanya sekali klik. Harusnya kalian itu ya lebih hebat daripada Imam Syafi'i harusnya ya. Betul nggak? Harusnya lebih hebat daripada Imam Bukhari. Kan Imam Bukhari cuma punya Sahih Bukhari sama kitab apa lagi? Kitab Adab Mufrad. Iya kan? Nah, kalau kalian sekarang bisa mengumpulkan, menghafalkan 10 model kitab induk tadi, mulai Al-Jawami, As-Sunan. Iya kan? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Sama-sama makan roti kok ya. Bisa enggak? Bisa. Itu di Masjidil Haram ada turnamen hadis ya. Turnamen hadis. Maksudnya satu ini kuliah gitu ya. Satu kuliah atau satu kajian tentang hadis, ini ngapalin hadis itu oleh Syekh Yahya gitu. Nah, Ustaz dulu pernah ikut hadir ya di majelis Syekh Yahya di Masjidil Haram itu, Sahih Bukhari. Luar biasa itu, emang hafal semua itu. Ngalir aja kayak air gitu. Dihafal gitu, hafal ternyata. Dia ngalahkan komputer gitu. Ada anak yang cacat itu tunanetra namanya Jihad itu kan, ada di YouTube kalian lihat. Jihad itu anak tunanetra permanen gitu, nggak bisa ngeliat, tapi dia hafal semua kitab-kitab hadis tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Padahal nggak pernah makan empek-empek Palembang loh. Ya.
Kalian sering makan pempek Palembang, kenapa nggak bisa? Ya. Sama-sama makan roti kan gitu ya, bisa nggak? Bisa sebenarnya. Nah, kenapa jarang? Ya itulah, orang itu memang jarang yang terpanggil untuk fokus mewakafkan hidupnya untuk ngaji ya, untuk belajar ya, jadi kader ulama ya. Karena banyak godaan sekarang ini ya. Jadi artinya ya, kalau kita mau belajar semua tadi kitab-kitab ini, jadi kalian ini ahli di bidang hadis ya. Jelas ya. Ini contoh tadi mengenalkan kitab-kitabnya. Tinggal kalian klik tadi? www.hadisportal.com. Ini semua kitab hadis yang saya sebutkan tadi itu ada, baik yang asliyah maupun iya. Ini kalau berupa web ya. Kalau berupa software itu kalian tinggal download Maktabah Syamilah. Gampang kan? Oke. Nah, sekarang juga ada web yang untuk mentakhrij hadis. Kalian mau hadis apa? Tinggal dimasukkan ya sunnah.one itu. Ustadz misalkan mau nyari hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Laptopnya harus diislamkan dulu, dibahasa Arabkan kalian ya. Gimana caranya? Yang laptopnya Yunus masih sekuler, enggak punya laptop kok malah kok. Yang punya laptop, Sadewa mana laptopmu? Udah ada bahasa Arabnya? Bagus. Jadi tinggal diklik saja di kolom pencarian sini. Ustadz baru ngetik nyari hadis innamal a'malu binniyat, ternyata sekali klik sudah terdeteksi berapa itu? Banyak. Ternyata hadis ini ya ada di mana? Di kitab apa saja? Riwayatnya siapa? Oh, ternyata ada di Sahih Bukhari, ya kan? Ketemu rawinya Umar bin Khattab, ya kan? Ada juga di mana lagi? Selain Sahih Bukhari, ada di mana lagi coba? Muslim, ya, ada di Sahih Muslim dan ada nomornya di situ. Baik, ya. Ada juga di kitabnya Ibnul Munzir, ada di kitab Ibnul Munzir innamal a'malu binniyat. Ada lagi di mana innamal a'malu binniyat, ya. Ada di kitab cabang juga, kitab Imam Nawawi misalkan di Arba'in ini. Jadi sampai kita ditunjukkan kitab induk dan kitab cabangnya, kitab asliyah dan kitab kalian mau nyari hadis apa lagi? Ar-Rashi wal Murtashi misalkan, Ar-Rashi ya. Ada Rashi, Ar-Rashi wal Murtashi. Jadi kalian nggak perlu ketik semuanya, hanya kata kunci Ar-Rashi saja atau Al-Murtashi, klik. Nah, kalau muter-muter kayak gini berarti wifi-nya ngambek. Jadi tergantung ini juga ya. Kalau mau online sepertinya harus dipastikan ya. Kalau nggak bisa ya berarti ada masalah jaringan ya. Atau hadis apa lagi? Thalabul ilmi misalkan, faridotun. Baik ya, jadi kalau online itu harus dipastikan apa? Jaringannya ya. Jadi setiap sarana itu ada keterbatasan ya.
Kalau online kayak gini, udah kalau macet ya tamat ya. Nggak bisa lanjut. Nah, kalau manual tadi kita mau takhrij hadis secara manual langsung ke kitab-kitab di perpustakaan, itu juga butuh perpustakaan yang besar kan gitu ta. Perpustakaan induk gitu ya. Kalau di Madinah itu ada perpustakaan induk satu gedung penuh itu ya di Jami'ah Islamiyah Madinah. Itu luar biasa itu perpustakaannya, sampai manuskrip ada lengkap itu. Jadi kalau kita mau mentakhrij hadis secara manual, cari di situ ketemu semua kitabnya. Jelas ya? Tapi kalau manual itu butuh waktu lama. Nah, ini baru muncul karena wifi-nya apa? Nebeng tadi wifi-nya ya. Jadi itu bedanya ya, kalau nebeng wifi itu agak lambat, kalau nebeng pesawat itu cepat ya. Apalagi kalau ke Amerika itu cepat sekali ya. Ketemu nggak tolabul ilmi? Nah gitu kan, tinggal ketik kata kuncinya saja. Tolabul ilmi faridotun, misalkan faridotun ala kulli muslim. Nah ketemu nggak? Ketemu di sini. Nah, riwayat siapa? Pertama diajari cara nyarinya dulu aja. Nah ada di Imam Ahmad ya. Ada lagi kitab apa lagi? Khatib Al-Baghdadi ada juga di situ. Ada di mana lagi? Az-Zahabi. Ada di mana lagi? Al-Uqaili. Ada di mana lagi? Al-Baihaqi. Banyak ini ya. Jadi kalian tahu hadis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, atau ada hadis utlubul ilma walau bisin, itu hadis beneran atau tidak ya? Fa inna tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi ada itu riwayat utlubul ilma walau bisin. Ada ini di sini Al-Baihaqi nyebut itu. Tapi masalahnya kita tahu hukumnya dhaif ataukah sahih kan butuh ditahrij. Nah kita rujuk kitab Al-Baihaqi di Syu'abul Iman itu. Imam Al-Baihaqi itu ngeriwayatkan dari guru-gurunya sampai Rasulullah, itu ada enggak rawi dari mata rantai sanad itu yang dhaif? Iya kan? Kalau ada berarti hadisnya apa? Dhaif, paham? Nah itu contoh ya. Mau apa lagi? Mau hadis tentang nikah misalkan. Kalian mau ceramah untuk walimah pernikahan. Ya, Zakaria dapat undangan untuk menjadi pemateri. Akhirnya kepengin tahu hadis ya ma'syarus sabab ya. Ya ma'syara asyabab man istata'a as-sabab manis tatoa nah Masya Allah syabab manis tatoa minkum al-ba. Manis tatoa minkum ya, tulis minkum, enggak ada, manis tatoa aja di sini. Mana le? Jadi cari kata kuncinya ya. Misalkan falyatazawwad salah satunya, misalkan falyatazawwad falyatazawwad ya.
Ada enggak? Nah ini ada ketemu. Nah jadi kalau kalian nyari misalnya kalau digital seperti ini, cari kata kunci satu nggak bisa, cari sebagian kata kunci yang lain kan tadi kan. Kalau tidak ada man istata'a tadi nggak muncul di sini. Cari aja lafadz falyatazawwad. Muncul di sini kan? Ada di kitab apa itu? Sahih Bukhari. Ada di kitab mana lagi? Muslim. Ada di kitab mana lagi? Yang ada redaksi falyatazawwaj ya, man istata'a minkum. Muslim ada, Bukhari ada. Ada di Majmu' Mustadrak, ada di Mustadrak ya. Terus ada lagi apa lagi? Di kitab apa lagi? Jadi yang disebut takhrij tadi itu apa? Kalian mencari hadis sampai ketemu sumber apa? Asli hadis itu. Misalkan kalian buka buku ya, buku-buku sekarang ini kan kadang orang nulis asal, ya, bukan hadis dinisbatkan hadis. Kemudian kalian cari itu, ini benar hadis atau enggak? Ditakhrij namanya, ditawakan ditakhrij ya. Paham ya? Ini secara apa tadi? Digital ya. Secara apa? Digital. Jelas ini ya? Udah tahu caranya toh? Nama-nama kitabnya sudah tahu. Kemudian cara mencari secara digital sudah tahu. Nah sekarang kita praktek contoh takhrij hadis ini. Nah ini misalkan ada pesantren hadis itu di Ciputat ya, miliknya Profesor Mustafa Ali Yaakob itu khusus takhusus studi hadis. Nah biasanya skripsinya itu bicara tentang masalah takhrij ini. Contoh ini misalkan kita buka ya. Nah, misalkan takhrij hadis la'anallah zuwaratu al-kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur, nah kan. Ya kalian sebagai seorang akademisi kan harus tahu hukumnya ya kan. Kok sekarang mak-mak itu ziarah kubur, kemudian action pingsan, divideokan. Nah gitu itu hukumnya gimana? Nah, kemudian kalian kebetulan baca hadis Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah apa? Kubur. Ini hadis atau bukan? Kalau hadis sahih atau enggak? Nah, caranya diapakan? Ditakhrij. Diapakan? Ditakhrij. Ya, lama kalau loadingnya lama ya. Nah, ini contoh ya, contoh studi ini. Nanti kalian juga bikinnya kayak gini ya. Nanti studi hadis tafsirnya juga kalian seperti ini. Ini udah bagus nih. Jadi skripsinya udah diupload di internet ya. Jadi tinggal download. Nih. Mereka yang meneliti sampai berdarah-darah, kalian tinggal download aja nggak mau gitu. Baca gitu. Misalkan gitu. Nah, ini. Nah, kita contoh ya, kita lihat contoh studinya. Ini contoh studi kasus. Paham? Nah, dah. Nah, contohnya misalkan studi tadi apa? La'anallahu zuwaratu al-kubur ya. Ternyata setelah ditakhrij itu hadis ini ada di mana ini? Satu, di Musnad at-Toyalisi ya. Dan banyak di situ ya, kitab-kitabnya ada berapa ini? Ada di Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Kubra ya. Ada di Al-Baihaqi ya. Ada berapa ini? Dia tahrij. Ada di 5 kitab. Kadang kalian bisa nemukan lebih gitu. Paham? Ini contoh studi. Namanya studi itu kan
kadang ada kekurangannya. Kalian generasi setelahnya bisa menambah. Udah ketemu kan, berarti mencari hadis sesuai dengan kitab apa? Aslinya. Hadisnya cuma disebut di matan di buku-buku, biasanya kan gitu. Kita ingin mentahriz. Ternyata ketemu di beberapa kitab Indo ini, di Sunan Ibnu Majah, ada di Sunan Kubro, ada di kitab Al-Amali tadi ya. Ibnu Bishran ya. Oke, setelah itu baru dilacak sanad-sanadnya. Kan kalau di kitab Indo itu pasti disebut sanad hadis itu. Nah, contoh misalkan ini ya. Di kitab Al-Amali. Al-Amali tadi apa maknanya? Kitab apa Al-Amali itu? Imla. Ya, hadis yang diimlakan guru ke siapa? Muridnya. Akhbarona Hamzah bin Muhammad ibnu Abbas, hadasana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri, hadasana Musa bin Ismail Abu Salamah. Ini namanya mata rantai apa? Sanad. Nah, kemudian dicari satu-satu ini Muhammad bin Abbas ini, sejarah biografi hidupnya gimana? Dia sika atau enggak? Caranya ke siapa? Buka kitab biografi ulama hadis. Jadi ada kitab-kitab biografi ulama hadis, seperti kitab apa? Tahdzibul Kamal. Kitab apa? Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib. Itu kitab biografi. Ada semua itu, nama itu disusun sesuai kamus itu. Memang kalian mentahriz satu hadis itu bisa setengah hari ya kalau manual ya. Dan kalau cepat bisa sejam 2 jam itu kalau pakai bantuan digital itu. Ya. Ada juga di kitab apa lagi nih? Kitab Sunan Al-Kubro Imam Abi Bakar Al-Baihaqi. Dengan jalur yang beda ya. Akhbarona Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Ibrahim dan seterusnya itu. Jadi intinya nanti akan ketemu. Nah, kalian bikin apa namanya ini? Bagan gitu ya. Sanad-sanad tadi itu ada di siapa? Nah, bikinlah haikalnya, bagannya. Tadi mana bagannya tadi? Nah, ini. Jadi haikalu al-asanid tadi, pohon sanadnya, mata rantai sanadnya itu ternyata kan tadi dari Nabi dulu, kemudian perawinya siapa? Abu Hurairah dan seterusnya itu ya. Nah, nanti diteliti satu-satu ini perawi ini. Berarti kalian dirasa asanid sih. Ini nanti kalian teliti Musa bin Ismail itu siapa, ya kan? Dia punya murid Abbas dan seterusnya ke bawah itu. Nah, nanti kalian setelah dicari ya, setelah dicari terjemah atau biografi apa? Masing-masing rawi disebut tarjamah atau tarajimur ruwat ya. Itu dilihat. Berarti masing-masing dari perawi itu kalian baca biografinya. Pasti nanti di buku-buku biografi ulama hadis itu nanti dijelaskan jarh dan ta'dil. Jarh itu artinya apa? Oh, ini cacat, ini kadzab, ini mungkar, ini dan seterusnya. Kalau ta'dil itu berarti apa? Ya, merekomendasi kalau si fulan itu orangnya adil, punya integritas, siqah, soduk, sodik, yang gitu dah. Berarti kalau dia siqah ditakdil oleh apa ulama, itu berarti dia kategori hadis apa tadi? Sahih, karena ada al-adalah, integritasnya itu terjamin ya. Tapi kalau di situ dijarah ya, di buku-buku rijalul hadis tadi itu dijarah, oh si fulan ini kadzab, si fulan ini mungkar, dan begitu seterusnya. Jadilah nanti hadisnya itu cacat ya.
Jelas ya? Nah, dari situ setelah kalian menghukumi dari masing-masing ini sanad hadis ini, nanti terakhir kalian membuat apa? Kesimpulan. Membuat apa? Kesimpulan bahwa hadis ini hukumnya sahih. Hadis ini hukumnya dhaif. Hadis ini hukumnya hasan. Hadis ini bukan hadis. Nah, bisa juga. Karena semua hadis di dunia ini enggak lepas dari 10 macam kitab induk tadi. Ya kan? Baik kitab Jawami, Masanid, kitab-kitab apa lagi? Sunan, yang kitab induk maupun kitab far'iyah tadi ya. Itu enggak bisa terlepas. Jadi kalian bisa melacak seluruh hadis yang tersebar di seluruh dunia ini. Gimana caranya? Kalau dulu Senok Horgonyo bersama muridnya Wensing bisa melacak, dan itu terbatas ya, enggak semua 10 macam kitab hadis induk, enggak. Itu paling hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hanya beberapa kitab hadis saja yang dikumpulkan oleh Wensing dalam kitab apa? Mu'jam apa? Mufahros. PR kalian. Nah, sekarang bisa nggak kalian itu mengumpulkan dari semua kitab hadis tadi dalam bentuk apa tadi? Digital. Harus umat Islam ada yang bikin program itu. Jangan bikin program main game terus ya. Harus ada yang ya Fakihuddin ya, bikin program kamu. Nah, bikin program kayak ini tadi, mengumpulkan kitab-kitab apa? Semua kitab hadis. Tetapi ini pun masih terbatas ya. www hadis portal ini masih ada yang kelewat tadi ya. Dari kriteria 10 apa? Kitab induk hadis tadi ya. Tapi ini sudah sangat berjasa ini, luar biasa ini ya. Hadis apa tadi? Portal.com. Dan juga kalian kalau main melalui web seperti ini, punya portal seperti ini di Google ya, itu juga harus apa ya, tahan banting gitu ya, punya benteng untuk membentengi predator kan gitu kan. Wong selevel Indonesia aja kalah sama apa namanya itu? Itu namanya apa namanya? Hacker. Karena kalau enggak, ambruk juga seperti ini sama hacker. Kayak websitenya Ustadz, baru muncul celing gitu ya, sama hacker, flek, mati kan. Karena murah gitu kan. Portalnya itu belinya murah, terus enggak punya. Memang harus ada yang canggih gitu. Bisa pelajari enggak? Bisa. Memang harus ahli IT-nya ada gitu. Jadi dengan ilmu plus teknologi itu mempermudah orang apa? Belajar. Betul nggak? Kalau dulu Imam Syafi'i mau dapat kitab Muwatta aja harus pinjam. Nah sekarang kalian tinggal duduk sambil ngopi dengan teknologi. Ya Fakihuddin bisa menghafal 100 nama kitab hadis. Oh nama saja, tapi isinya belum. Berlanjut semester 2, semester berikutnya. Ya gitu kan bisa. Ya. Jelas ya ini ya. Ini luar biasa nih keistimewaan ini portal ini ya. Nah, sampai ada semua di sini. Syarahnya pun ada, bayangin loh. Tidak nyematan, syarah Bukhari ada, Muslim. Kita klik ya misalkan. Luar biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Siap-siap ya, nanti pekan depan tugas mentahridz hadis ya. Karena udah dikenali, nanti kita mulai belajar masing-masing, nanti dikasih tugas satu hadis, kemudian kalian tahridz dan kasih hukumnya ya. Gampang sebenarnya itu ya, itu untuk tingkat sarjana itu gampang ya.
Kan udah tak kasih tahu cara-caranya mencari hadisnya tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.